Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Haji. Semoga hari ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji ya, yaitu masih materi ukuran penyebaran dengan materi pokok adalah desil dan persentil. Untuk itu marilah kita simak bersama penjelasan dari Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di channel Sanaji Haji. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan meneruskan materi dari Pak Sanaji yang kemarin, yaitu statistika dengan pokok materi ukuran penyebaran data. Pada kali ini Pak Sanaji akan fokus ya untuk membahas lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita membahas kuartil, pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas desil dan persentil. Jadi ini masih tetap materinya ukuran penyebaran data. Pada pertemuan kali ini Pak Sanaji akan bahas desil dan persentil, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, kita lihat pengertiannya. Desil adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi ya. Dengan demikian maka terdapat 9 desil, yaitu dari desil pertama sampai desil ke-9. Jadi kalau kemarin kita bahas kuartil itu dibagi 4 sama besar, tapi kalau sekarang desil dibagi 10 ya. Tapi dengan syarat datanya sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke anak-anak, kita lihat letak desil ini sama dengan kuartil ya. Tinggal kamu ganti aja penyebutnya, ganti angka 10 ya. Jadi letaknya adalah DI sama dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 10, karena dibagi 10 sama besar. Dengan DI adalah letak desil ke I-nya adalah 1, 2, 3, sampai 9 ya. Dan N-nya adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Oke, jadi sama persis dengan kuartil anak-anak ya. Nah, coba kita lihat contoh soal. Nah, ini pertama kita masuk ke desil data tunggal ya. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh disajikan data yaitu 3, 7, 4, 5, 5, 9, 6, 6, 6, 4, 7, 8, 6 ya. Disuruh menentukan D1 dan D7. Ini data masih acak ini ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah data diurutkan lebih dahulu. Nah ini data diurutkan. Nah ini jawabannya. Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita hitung banyak data ada 13, yaitu datanya data pensil. Letak D1 ini berarti apa? I-nya tinggal kamu ganti angka 1. N plus 1, N-nya 13 ya. Sehingga 13 tambah 1 dikali 1 kan 14. Jadi 14 kali 1 tambah 14 dibagi 10. Ketemunya adalah 1, 2/5. Ini sama dengan pada saat kita membahas persentil, 1 di sini menunjukkan data ke 1 ya. Kemudian ditambah 2/5 dikalikan data di atasnya, yaitu data kedua dikurangi data ke 1. Ini kita lihat data ke 1, ini 3. 1, 3 ini kan, ini data ke 1, 3 masuk sini. Kemudian 2/5 dikalikan selisih data di atasnya. Di atas data pertama yaitu data kedua, data keduanya kan ini 4 kan. Nah, sehingga di sini apa? 4 kurangi 3. Selisih data di atasnya ya. Nah, 4 kurangi 3 berapa? 1 kan? 1 dikalikan 2/5. 2/5 itu berapa? 0,4 ya kalau kita buat desimal. Kemudian 0,4 ditambah 3 maka akan ketemu 3,4. Ini mudah sekali anak-anak ya. Ya kita lihat yang desil ke-7. Nah ini desil ke-7. Langkah pertama kita cari letaknya dulu. Sehingga ini apa? Ini sama yang ada dalam ini kan N plus 1 ini.
13 tambah 1 14 dikalikan 7 ketemu 98 ya. Kemudian dibagi 10 maka ketemu 9 berapa ini? 4/5. Ini 4/5 kan. Nah ini berarti data ke-9 anak-anak ya. Data ke-9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, berarti 6. Tulis di sini. Nah, kemudian apa? Ditambah 4/5 dikalikan selisih data di atasnya ya, selisih data di atasnya. Berarti kalau ini 9 berarti data ke-10 kamu hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Data ke-10 berarti nilai itu 7, sehingga di sini dari apa? 6 ditambah 4/5 dikalikan apa? 7 kurangi 6. Nah ini 7 kurangi 6 berapa? 1 kan? 1 ya, 1 dikalikan 4/5 kan tetap 4/5. 4/5 itu kalau dibuat desimal adalah 0,8. 0,8 ditambah 6 ketemu 6,8. Itu yang yang mudah ya. Jadi prinsipnya sama dengan menghitung kuartil, bedanya kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, persis sama caranya ya. Jika tidak paham, anak-anak bisa bertanya lewat WA ya, atau mengisi komen di video Mbak Sanaci ya. Jangan lupa di subscribe yang belum dan like share pada yang lainnya biar ada manfaatnya dari materi yang Mbak Sanaci sampaikan. Oke anak-anak, kita lanjut ke data kelompok sekarang ya, desil data kelompok ini. Nah ini tidak jauh berbeda dari kuartil. Nah, bedanya di sini ya. Kalau kuartil di sini per 4, di sini Q ya, ini kita pakai D. DI sama dengan B plus P dikalikan IN per 10 dikurangi F bagi F. DI adalah desil kelas KI, B apa tepi bawah kelas desil KI, P panjang kelas, N banyak data atau jumlah frekuensi, F besar apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas desil KI. Kalau F kecil yaitu apa? Frekuensi desil kelas KI. Anak-anak perhatikan, di sini anak-anak boleh menggunakan TB ya. Jadi ini Pak Sanaci pakai B ya. Jadi yang penting keterangan di sini ya, keterangan di sini. B menyatakan apa? Tepi bawah. Ini mau disingkat TB juga nggak apa-apa. Jadi anak-anak diberi T di sini TB. Ini sama juga tepi bawah. Jadi simbolnya ini yang penting adalah ini prinsipnya anak-anak. Ini kalau simbol itu mungkin anak-anak kalau baca buku lain simbolnya beda lagi. Yang penting anak-anak yang dicermati keterangan di sini. Ya. Keterangan dari simbol itu sama ya. Keterangannya harus sama. Kalau simbolnya mungkin berbeda masing-masing materi yang ada di buku. Mungkin buku satu berbeda dengan buku yang lain. Oke anak-anak, kita lihat contohnya. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini tentukan desil ke-9 dari data nilai UTS Matematika kelas 12. Nah ini namanya daftar distribusi frekuensi ya. Ini kelas-kelas namanya, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah frekuensinya. Nah ini bagaimana cara menjawabnya? Seperti kemarin pada saat kuartil, langkah pertama kita tentukan dulu kelas desil, tapi dengan syarat apa? Menambah satu kolom ya. Nah, coba kita lihat, menambah 2 kolom lagi, 2 kolom untuk mempermudah. Nah, ini soalnya kan, soalnya ini nilai ya, nilai matematika ini. Kemudian kita tambah kolom F besar. F besar caranya bagaimana? Untuk kelas 1 langsung kita tarik F. Nah, karena sebelum kelas 1 kan nggak ada kelas, berarti frekuensinya kosong. Jadi 2 tambah 0, 2. Setelah itu langsung aja 2 ditambah 6, ketemu 8. 8 tambah 7, ketemu 15. 15 tambah 20, ketemu 35. 35 tambah 8, 43. 43 tambah 4, 47. 47 tambah 3 adalah 50. Ini sama ya anak-anak ya. Jadi nilai di sini sama dengan ini, yaitu jumlah frekuensi, yaitu ada 50. Nah, terus F di sini menyatakan apa? Kita tarik lagi letak ya. Jadi angka-angka di F besar itu merupakan letak terakhir dari masing-masing kelas. Contoh 2 ini artinya apa? Bahwa kelas 1 diduduki atau ditempati oleh data ke 1 sampai ke kelas 8. Berarti setelah 2 berarti 3 sampai 24. 15 berapa ini? 15 berarti setelah 8, 9 sampai 5 dan seterusnya. Jadi angka-angka yang di sini menyatakan letak terakhir dari masing-masing kelas. Nah, terus sekarang kita lihat yang ditanya apa tadi? Nah, ini kan yang ditanya adalah D9. Nah,
Maka letak D9 sama, mencari letak berarti apa? I dikalikan N plus 1 dibagi 10. Ini I-nya ganti angka 9. Terus N-nya yaitu sigma F 50 kan, tambah 1. Nah, sehingga berapa? 51 dikalikan 9 dibagi 10. Nah ini, jadi 51 kali 9 ketemu 459. Dibagi 10 ketemu berapa? 45, 9 per 10. Nah, sekarang kita lihat di sini 45 itu terletak di mana kan gitu. Nah, ini kan. Nah, ternyata di sini ini anak-anak. Jadi kelas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 itu diduduki oleh data 44 sampai 47. Sehingga 45 terletak di antara 44 sampai 49. Sehingga nanti kelas D9-nya adalah 87 sampai 93. Nah, D9 terletak pada kelas 87 sampai 93. Nah, tinggal kamu cari tepi bawah kan gampang kan? Yaitu batas bawah dikurangi setengah, 87 kurangi setengah ketemu 86,5. F-nya berapa? Jumlah frekuensi sebelum kelas D9. Nah, sebelum ini. Nah, ini kan. Berarti 43. Kamu boleh langsung ambil 43, boleh juga dengan cara apa? 2 tambah 6 tambah 7 tambah 20 tambah D8, sama kan? Kalau anak-anak sudah membuat kolom dari F besar, langsung aja nggak usah ngitung seperti ini. Langsung aja ambil 43. Kemudian F kecilnya, frekuensi kelas D9 ini kecil kan. P-nya panjang kelas, rumusnya apa? Panjang kelas yaitu apa? Tepi atas kurangi tepi bawah. Tepi atasnya berapa ini? 93 setengah, karena batas atas tambah setengah. 93 setengah dikurangi 86 setengah, maka akan ketemu tuh 7. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi ini masih anak-anak harus perlu dicermati ya, untuk tepi atas, tepi bawah, batas atas, panjang kelas itu harus dicermati karena masih dipakai. Kemudian hasilnya bagaimana? Ya, masuk ke rumus ini kan. D9 sama dengan B ditambah B dikalikan apa? I-nya 9 per 10 N. F besar ini adalah kumulatif, F kecil adalah frekuensi kelas 9. Tinggal dimasukkan 86,5 ini jatuh dari sini kan. Kemudian ini N-nya 50 ganti F besarnya 43 sudah dibagi 4. Dan ini setelah kita hitung ketemu berapa? 86,5. Ini kan dikalikan, diproses kan. Nah ini berarti kalau 50 kali 9 berapa? 450 ya. 450 bagi 10 berarti 45 dikurangi 43 2 kan, 2/4 setengah kali 7 3,5, sehingga kita jumlahkan 86,5 tambah 3,5 dari berapa? 90. Mudah anak-anak ya. Di sini dibutuhkan anak-anak harus tahu rumusnya dan pinter menghitung ping poro lan sudo atau pipol londo. Ini harus anak-anak kuasai ya, karena menghitungnya lebih teliti dan cermat. Nah, sehingga anak-anak tidak rugi. Sudah sampai sini ternyata silakan salah, kesel tok kan. Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu persentil ya. Jadi untuk desil itu sudah Pak Sandi sampaikan tadi contoh-contohnya baik data tunggal maupun data kelompok. Kita masuk ke persentil anak-anak ya. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi ya. Dengan demikian terdapat 99 persentil, yaitu P1 sampai P99. Kalau kuartil Q1 sampai Q3, desil D1 sampai D9, kalau persentil P1 sampai P99. Ini caranya sama anak-anak ya, pengertian juga sama, tinggal bedanya persentil dibagi 100. Dan ini letak persentil ya, ini coba kita lihat sama ya. Nah ini letak persentil yaitu P sama dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Nah, ini bedanya di penyebut ini. PI adalah letak persentil PI, I-nya 1, 2, 3 sampai 99 dan N-nya banyak data. Banyak data disebut juga dengan jumlah frekuensi. Oke, kita lihat contoh anak-anak. Ya, contohnya kita lihat ini. Sekarang kita masuk ke data tunggal dulu ya ini. Nah ini tentukan P40 dari data
3, 7, 4, 5, 5, 9, 6, 6, 6, 4, 7, 8, 6. Nah, ini. Jadi ini dibagi 100 ini ya. Sama besar ini karena ngitung persentase. Meskipun datanya nggak ada 100, ini bagi 100 berarti nanti nilainya kadang-kadang ketemu pecahan ya. Oke. Kita lihat jawabannya anak-anak ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini. Data diurutkan dulu ya. Yaitu mulai yang terkecil sampai yang terbesar 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Ini ada 13 ya. Nah, datanya ganjil. Letak P40 berarti berapa ini? I-nya ganti 40. Kemudian apa ini? N-nya ganti 13 tambah 1. Berarti 14 kali 40. Ini akan ketemu 560 dibagi 100. Maka akan ketemu berapa ini? 5, 3 per 5. 530. Artinya apa ini? Bahwa P40 terletak pada data kelima. Ya, coba data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Pas kode 5 nih. 5 ini 5. Tapi 5 ini tidak mengambil dari sini anak-anak ya. Tapi urutan data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Kemudian ditambah pecahannya. Pecahannya dikalikan selisih data di atasnya kan. 3 per 5, data di atasnya berarti data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Data ke-6 nilainya pas 6 ya. Sehingga ini dari data 6 kurangi data kelima. Nah, sehingga 6 kurangi 5, 1 dikalikan 3 per 5. 0,6 kan. 0,6 tambah 5 sehingga ketemu 5,6. Ini caranya sama ya anak-anak ya. Nanti contoh yang lain P1, P2, P3 silakan anak hitung sendiri sebagai latihan ya. Ini Pak Sanisi hanya memberikan satu saja ya, karena hampir sama semua dengan mereka. Kita masuk ke data kelompok anak-anak ya. Nah ini data kelompok anak-anak sama ya, bedanya hanya ini. Nah ini dibagi 100. Di I-nya tadi ganti PI kan, ini sama. Sehingga PI adalah persentil kelas PI, B tepi bawah kelas persentil PI, P panjang kelas, N banyak data atau jumlah frekuensi. F besar apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas persentil PI, sedangkan F kecilnya adalah apa? Frekuensi kelas persentil ke sama ya. Nah ini sama. B boleh ditulis TB. Contoh soalnya kita lihat. Nah ini anak-anak suruh menentukan P10 dan P90 dari data nilai UTS matematika kelas 12 dari data yang tadi. Nah ini, jadi ini disuruh mencari P10 dan P90. Caranya bagaimana? Sama, ini menghitung desil atau persentase. Pembahasannya, nah ini langkah pertama anak-anak mencari F besar dulu ya. Kemudian setelah F besar ditentukan, cari letak. Nah, ini, kalau sudah ada letak seperti ini kan mudah. Nah, P10 kita lihat coba ini P10 ya. Nah ini P10 berarti I-nya 10 kan, berarti ini 50 tambah 1, 51 kali 10 ya, 51 kali 10 kan. Nah berarti berapa itu? 510 bagi 100 kan, 51 per 10. Nah ini ya, ini dibagi 10 masing-masing kan. Nah, ketemu 5 per 10. 5 per 10 itu terletak di mana? Nah ini ya, ini di atas 5 di bawah 8. Nah di atas 5 ya, di atas 5 berarti di sini kelas kedua. Ini kan 3 sampai 8, otomatis 5 per 10 di sini anak-anak ya. Nah, sehingga nanti kelas P10-nya ya 59 sampai 65. Nah, ini gampang sekali anak-anak ya. Langkah pertama cari letak dulu ya. Setelah letak baru menentukan kelasnya. Letak di kelas berapa. Ini gampang, tinggal kurangi setengah, 8 setengah. F-nya ini kan 2 kan. Karena ini kelas 2 berarti yang sebelum kelas 2 kan 2 F-nya. Kemudian F-nya kecil 6 ya. P-nya 7 ya. Sama dengan yang tadi karena ini masih data yang sama. Kemudian dimasukkan P10 sama dengan B plus B dikalikan 10, I-nya ganti 10 kan. N dikali 10 per 100 N atau 10 N per 100 dikurangi F besar bagi F kecil. Tinggal dimasukkan aja anak-anak ya. 58,5 P-nya 7 dikalikan berapa ini? 500 500 bagi 100 kan 5 cukup lulu. Kalau ping itu selikur. 21 bagi 6 ketemu 3,5 ya. Sehingga kita jumlahkan 58,5
ditambah 3,5 ini ya. Nanti di anak-anak dicermati lagi, hitung lagi ya, hitung lagi. Nah, kalau nggak salah ya, hitung lagi, diulang lagi, cermati. Itu anak-anak ya. Jadi silahkan hitung lagi. Kalau sudah ketemu ini anak-anak ya, ini 3,5 dari mana tadi, yaitu 500 bagi 100, 5 kurangi 3 bagi 6 kan setengah, anak setengah dikali 7 ya, jadi 3,5 ya. Nah, ini tinggal jumlahkan. Cara menjumlahkan bilangan desimal kan tinggal apa, disusun ke bawah, kemudian tanda koma diurus. Kemudian kalau P90 sama ya, tinggal I-nya ganti 10. Ini masih sama 50 plus 1 per 100, sehingga 459/10 kan. Nah, ini kan dicorek-corek kan, berarti berapa ini ya, bagi 10 masing-masing ya, berarti kan 9 ya. 51 kali 9 kan 459, ini bagi 10 ketemunya 45 9/10 anak-anak ya. Ini hampir mendekati 46. Nah, 45 termasuk di mana ini? Jadi ini kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 ini. Kelas 6 itu ditempati oleh data ke 44 sampai 47. Sehingga kalau 45 9/10 jelas masuk di sini. Nah, di antara 44 sampai 40. Kenapa ini saya buatkan seperti anak-anak? Biar anak-anak mudah menentukan. Menentukan apa? Kelas persentilnya di mana? Ini untuk mudah ya. Maka harapannya ditulis biar tidak lupa. Nah, ini tinggal tapi bawah kurangi setengah, dapat 6,5. F besarnya 43 ini kan. Nah, ini bisa ditulis dari 2 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 8. Oke, langsung aja tulis 43 nggak apa-apa ini. F-nya 4, ini tadi sudah dihitung ya. Kemudian P-nya dimasukkan aja anak-anak ya. P90 sama dengan P plus P dikalikan 90 dibagi 100 N kurangi F besar bagi F kecil. Nah, tinggal B-nya berapa tadi? Masuk ke 86,5. Nah, panjang kelasnya 7 gitu kan. Ini sudah diganti, ini N-nya ke 50. Nah, ini berarti berapa tadi? Ya, ini 450. Nah, bagi 145 kurangi 43. 45 kurangi 43 berapa anak? 2 bagi 4 setengah ping itu 3,5. Gampang kan? Tinggal jumlahkan aja 86,5 ditambah 3,5 maka ketemu 9. Oke anak-anak, ini pembahasan mengenai persentil ya, baik data tunggal maupun data kelompok. Jadi kuncinya anak-anak harus menguasai kuartil. Kalau sudah menguasai kuartil, untuk menghitung desil persentil mudah. Tinggal penyebutnya diganti, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Oke anak-anak ya. Masih ada satu lagi materi anak-anak, yaitu menghitung jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah selisih antara persentil 90 dengan persentil 10. Nah ini, jadi ditulis JP sama dengan P90 kurangi P10. Nah, jadi yang soal tadi, nah ini hitunglah jangkauan persentil dari data pada contoh persentil, data berkelompok di atas tadi yang bisa kita hitung kan, bisa ketemu kan. Berarti ketemu untuk berapa? P10-nya 62, kemudian P90 ya, sehingga JP-nya adalah P90 dikurangi P10 ya, tinggal dikurangkan aja 90 kurangi 62 maka akan ketemu 28. Nah ini kalau di persentil hanya ada jangkauan persentil ya, tapi kalau di kuartil ada jangkauan apa, ada JK. Nah, ada JK juga ada ID atau simpangan luar kuartil. Nah, jadi kalau di persentil hanya ada jangkauan persentil, tidak ada simpangan persentil. Simpangan persentil itu nggak ada, yang ada hanya di luar. Oke anak-anak, saya kira ini pembahasan dari Pak Sanadi ya untuk ukuran penyebaran yaitu desil dan persentil. Untuk materi berikutnya masih ada lagi ya, nanti tunggu pada video Pak Sanadi selanjutnya ya. Anak-anak, saya kira cukup pembahasan dari Pak Sanadi, semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi Pak Sanadi minta maaf jika ada kesalahan dalam mengucap atau menulis kalimat atau menulis angka ya. Dan semoga apa yang Pak Sanadi sampaikan bisa anak-anak cermati, pahami, dan bermanfaat dalam mengerjakan soal-soal yang kaitannya dengan ukuran penyebaran ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk di-share ya, dan di-like pada teman-temannya, di subscribe yang belum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.